Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil alamah at-Tibi rahimahullah ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, dalam kesempatan yang lalu kita membahas bait ke-14 di mana An-Nazim mengatakan wal aliful maddul ladzi yansha min isba'i fathatin. Adapun al-alif wal alifu adalah berfungsi sebagai pemanjang suara vokal. Pemanjang suara vokal. Jadi dalam bahasa Arab huruf vokal itu ada dua. Ada vokal pendek yang ini diwakili dengan atau diwakili oleh harokat, dan ada vokal panjang yang diwakili oleh mad. Secara mutlak huruf yang berfungsi sebagai mad adalah alif. Ini secara mutlak huruf yang berfungsi sebagai mad adalah alif. Namun alif hanya berfungsi apabila sebelumnya fathah saja. Maka di sini sampaikan isba'i fathatin. Alif hanya berfungsi apabila sebelumnya fathah. Loh, terus kalau begitu bagaimana apabila sebelumnya kasrah atau dhammah? Maka apabila sebelumnya kasrah, madnya adalah iya, yang diistilahkan ya maddiyah. Maka seluruh ya yang sukun apabila sebelumnya kasroh otomatis menjadi mad. Seluruh ya yang sukun apabila sebelumnya kasroh otomatis menjadi mad. Seperti misalnya saat kita waqaf pada kata hiya. Maka saat waqaf pada kata hiya bukan diucapkan hi. Bukan. Tapi diucapkan hi, begitu saat waqaf. Demikian pula apabila hurufnya adalah dhammah, vokalnya adalah dhammah, maka madnya adalah waw. Maka setiap waw sukun yang sebelumnya dhammah otomatis menjadi mad. Misalnya saat waqaf pada kata huwa, maka di sini bukan dibaca hu, bukan dibaca hu saat waqaf, tapi dibaca hu, begitu. Jadi alif berfungsi sebagai pemanjang suara fathah,
Ya mad atau ya sukun berfungsi sebagai pemanjang suara kasrah, dan waw mad atau waw sukun berfungsi sebagai pemanjang dhammah. Ya sukun, waw sukun ketika sebelumnya adalah harokat yang merupakan pasangannya, maka otomatis berubah menjadi huruf mad. Walaupun aslinya bukan mad. Hiya, iya-nya aslinya bukan mad. Tapi ketika waqaf sebelumnya adalah harokat yang memang pasangannya, maka ya berubah menjadi mad. Huwa, waw di sini bukan mad. Akan tetapi ketika diwaqafkan dan sebelum waw sukunnya adalah harakat yang merupakan pasangannya, maka dia otomatis berubah menjadi mad. Demikian aturan dalam berbahasa Arab. Jadi tidak ada waqaf hi atau hu, ya, kecuali kalau bertasydid. Begitu. Wal aliful maddul ladzi yansha'u min isba'i fathatin kaman safa amin. Kita maju ke bait yang ke-15. Falafdhuha mufradatan mumtani'u walam takun fil ibtida'i taqa'u. Falafdhuha mufradatan mumtani'u, dan alif itu tidak bisa diucapkan sendirian. Dan alif maka mufradatan mumtani, terlarang berdiri sendiri. Alif itu terlarang berdiri sendiri. Maksudnya terlarang di sini apa? Tidak bisa diucapkan. Mumtani'. Mumtani'. Mumtani' itu arti sebenarnya secara bahasa terlarang. Mumtani'un. Maksudnya apa? Tidak bisa diucapkan. Tidak bisa diucapkan. Jadi falafdhuha mufradatan mumtani'u, dan huruf alif itu lafaznya tidak bisa diucapkan kalau sendirian. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa huruf alif tidak memiliki suara kalau sendirian. Tidak memiliki suara saat sendirian. Kalau kita misalnya berbicara mengenai hamzah, bagaimana suara hamzah saat sendirian? Suara hamzah saat sendirian adalah a, kemudian i, kemudian u. Ini suara hamzah saat sendirian. A, i, u. Tapi suara alif sendirian kayak gimana? Suara alif saat sendirian nggak ada. Maka tidak bisa dia. Alif tidak bisa diucapkan saat sendirian. Walam takun fil ibtida'i taqa'u, dan alif juga tidak mungkin berada pada awal kata. Jadi ada dua tidak mungkinan. Ada dua ketidakmungkinan yang terdapat pada alif. Yang pertama, tidak bisa diucapkan sendirian. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa berada pada awal kata atau awal bacaan lebih tepatnya. Sehingga apabila kita melihat bentuk alif di awal bacaan, di awal kata, maka dapat dipastikan itu bukan alif. Maka dapat dipastikan itu bukan alif. Lalu terus apa? Itu adalah hamzah yang dikiaskan, kadang disebut alif majazan. Begitu. Ya, jadi itu adalah hamzah, bukan alif. Kenapa? Karena alif itu tidak bisa di awal kata atau di awal bacaan. Kenapa alif tidak bisa berada pada awal kata? Ini berkaitan dengan bait berikutnya. Idh talzamus sukuna wal fathu lima. Nah,
Karena alif id talzamus sukunu. Nambah lagi. Jadi alif yang pertama tadi tidak bisa diucapkan sendirian. Kemudian tidak di awal kata. Tidak mungkin di awal kata. Kenapa tidak mungkin di awal kata? Karena talzamus sukun. Karena alif itu selalu dalam keadaan sukun. Alif itu tidak pernah bisa berharokat. Kenapa? Karena alif harokat itu sendiri. Karena alif adalah pemanjang dari vokal. Masa huruf vokal dikasih huruf vokal? Konsonan dikasih vokal. Vokal dikasih vokal buat apa? Begitu. Konsonan supaya bisa bunyi dikasih huruf vokal. Ka, ki, ku. Lah sekarang alif itu huruf vokal. Butuhnya apa? Maka butuhnya konsonan berarti. Maka alif butuhnya konsonan. Wal fathu lima talihi. Fahtajat li harfi quddima. Maka alif membutuhkan huruf sebelumnya. Butuh huruf sebelumnya. Butuh apa? Butuh konsonan. Karena konsonan tidak bisa diucapkan tanpa vokal, sedangkan alif adalah vokal, maka vokal tidak bisa diucapkan tanpa konsonannya. Makanya alif di sini fahtajat li harfi quddima. Maka alif membutuhkan huruf yang berada sebelumnya. Supaya apa? Supaya bisa diucapkan. Karena orang-orang Arab tidak memulai perkataan dari sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Kaidah orang-orang Arab itu adalah orang-orang Arab tidak memulai la yabda'ul kalam, tidak memulai pembicaraan, tidak memulai kalam bisawakin dengan sukun. Kemudian dan tidak mengakhirinya bil harakat, dan tidak mengakhirinya dengan harakat. Wala yantahi, dan tidak mengakhirinya akhiri bil harakat, dengan harakat. La yubda, tidak dimulai bisawakin, wala yuqafu bil harakat. Tidak dimulai perkataan orang-orang Arab itu dengan sukun dan tidak diakhiri dengan harakat. Berarti awal perkataan orang-orang Arab mesti harakat dan akhirnya mesti sukun. Lah sedangkan alif ini sukun atau harakat? Alif itu sukun atau harakat? Dia sebetulnya secara suara kepanjangan dari harakat. Namun keadaannya dia sendiri adalah sukun. Keadaannya dia sendiri sukun. Alif itu selalu sukun. Selalu dalam keadaan sukun. Keadaan dirinya sendiri adalah sukun. Maka berarti alif tidak mungkin berada di awal. Karena orang-orang Arab tidak mulai bacaan dari sukun. Berarti butuh huruf yang berharokat, yang berada sebelumnya. Begitu maksudnya. Maka berarti alif membutuhkan huruf lain yang berharokat untuk berada sebelumnya. Supaya apa? Supaya alif bisa diucapkan. Karena kalau tidak ada huruf sebelumnya, maka alif tidak bisa diucapkan. Dalam deretan hijaiyah juga sama. Dalam deretan hijaiyah alif nggak ada. Hamzah bisa ada suaranya, ba ada suaranya, ta ada suaranya, tha ada suaranya, jim ada suaranya. Dalam deretan hijaiyah alif nggak ada suaranya, maka dibutuhkan huruf lain. Pada bait berikutnya disampaikan fakhtiratil lamu wa qalu lam alif ay lafdhuha bihadhil lami urif. Fakhtiratil lamu wa qalu la malif. La malif, cara bacanya. Maka dipilihkanlah huruf lam
untuk berdiri sebelum alif dalam deretan hijaiyah. Sehingga orang-orang mengenalnya menjadi lam alif. Lam alif. Maka inilah sebetulnya huruf alif dalam deretan hijaiyah. Jadi lam alif ini adalah huruf alif dalam deretan hijaiyah. Bukan yang di awal. Karena yang di awal itu hamzah. Nah, orang Indonesia di awal alif, di tengah nanti ada lam alif, sebelum ya ada hamzah juga. Jadi ngumpulin semuanya, itu keliru. Kenapa keliru? Karena lam alif itu alif. Adapun yang di awal itu bukan alif tapi hamzah. Kenapa disebut alif? Majazan. Kiasan, sebagai sebuah kiasan karena ditulisnya dengan rosem alif. Sebagaimana telah kita bahas, hamzah kadang ditulis dengan rosem alif, kadang ditulis dengan rosem waw, kadang ditulis dengan rosem ya, kadang tidak ditulis sama sekali. Ay lafdhuha bihadhil lami urif. Maka pengucapan alif itu selalu diiringi dengan pengucapan lamnya. Pengucapan alif selalu diiringi dengan pengucapan lamnya, yaitu lam alif. Lam alif. Kita bilangnya juga lam alif. Kenapa? Karena alif tidak bisa berdiri sendiri. Atau lebih tepatnya kita ucapkan la. La. Begitu. La. Baik. Pertanyaan, kenapa orang-orang Arab memilihnya huruf lam untuk nemenin si alif? Kenapa orang-orang Arab milihnya huruf lam untuk menemani si alif? Kan bisa aja ba alif, ta alif, waw alif, ya alif. Kenapa milihnya huruf lam? Ada yang bisa jawab? Maksudnya alif majazan itu bagaimana? Maksudnya begini. Orang-orang Arab nyebut hamzah itu alif. Ini kan hamzah aslinya. Mau pakai kepala ain atau tidak itu pokoknya hamzah namanya. Ini tuh hamzah nih. Dia itu hamzah sebetulnya. Begitu. Cuma kita boleh manggil dia alif. Tapi majaz, maksudnya majaz apa? Bukan alif maksudnya. Nama kiasan. Kayak misalnya, misal ya. Misalnya kita lihat orang. Tapi kita punya teman jago main bola. Kita panggillah dia Ronaldo. Itu majazan namanya. Ronaldo bukan? Bukan. Cuma karena dia jago main bola kita panggil Ronaldo. Itu maksudnya. Dia bukan alif. Dia itu hamzah. Cuma karena bentuknya bentuk alif. Kita boleh panggil alif. Majazan. Kiasan. Itu maksudnya. Dia bukan alif. Jadi jangan tanya. Terus alif majaz itu kayak gimana? Alif majaz itu adalah hamzah yang disebut alif. Bukan alif yang lain, bukan hamzah yang lain, bukan. Jadi alif majazan maksudnya adalah si hamzah. Dia itu si hamzah. Cuma kita boleh panggil dengan nama alif. Dengan maksud kiasan. Sama seperti kita punya teman, mungkin namanya Andi. Dia si Andi. Cuma kita boleh panggil Ronaldo karena jago main bola. Misalnya begitu. Ronaldo bukan Ronaldo. Terus Ronaldo yang majasan itu yang gimana? Ya ini si Andi inilah Ronaldo majasan. Begitu ya. Jadi bukan huruf yang baru. Bukan huruf yang baru. Alif majazan itu artinya adalah hamzah. Artinya apa? Hamzah. Jadi si hamzah boleh disebut alif. Begitu maksudnya. Tapi majazan bukan hakikian. Maka nggak boleh kita bilang itu adalah huruf alif. Bukan. Dia adalah huruf hamzah. Cuma boleh kita sebut alif. Maka ketika misalnya anak-anak kecil bilang alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Ini bukan hakikatnya alif. Tapi itu maksudnya hamzah, majasan. Majaz aja. Maka sebetulnya yang dia sedang ucapkan adalah hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u. Adapun dia mengucapkan alif karena sama bentuknya aja. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Jadi nggak ada alif fathah a sebetulnya.
Jadi kalau ada orang bilang alif fathah A, sebetulnya dia sedang mengatakan hamzah fathah A. Begitu maksudnya. Ya. Baik. Kenapa kemudian orang-orang Arab memilihkan lam buat nemenin si alif? Maka ada di bait ke-18, idh qad tawassalu lila min sakanat ay lami al bi alifin taharrakat ay hamzatin fa'akasu dha fil alif ma'anna la harfun lahu ma'nan ulif faman yakun an alifin qad su'ila bi ayyubina lafdhaha yaqulula idh qad tawassalu lilami sakanat. Jadi dulu karena si alif ini punya jasa kepada si lam. Jasa apa? Jasa menemani lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif atau disebut juga lam al. Lam ta'rif atau lamu al. Apa sih lam al? Lam al itu adalah lam yang berfungsi untuk membuat sesuatu yang aslinya tidak tentu menjadi sesuatu yang tertentu. Dalam bahasa Arab ada sesuatu tidak tentu, istilahnya nakiroh. Ada sesuatu yang tertentu, sudah ditentukan, istilahnya ma'rifah. Contoh, dalam bahasa Arab, buku itu adalah kitab. Kitab yang mana? Buku yang mana yang artinya kitab? Ya semua buku itu kitab tidak ditentukan. Ini namanya tidak tentu, tidak tertentu atau nakiroh. Ini namanya nakiroh. Kenapa? Karena tidak ditentukan buku yang mana begitu. Kalau kita ingin menentukan satu buku tertentu, misalnya kita katakan Al-Quran. Kitabnya Al-Quran. Maka berarti sudah tertentu. Caranya bagaimana untuk mengubah yang nakiroh menjadi ma'rifah? Maka ditambah lam al-kitab. Begitu. Al-kitab. Demikian. Ditambah lam sukun. Ini namanya lam ta'rif. Nah kalau sudah al-kitab, maka kitabnya ditentukan. Sudah dibatasi dengan al. Kalau dalam bahasa Inggris seperti kata the. The book. The book itu kan Al-Quran artinya. The book. Buku yang khusus, buku yang itu saja. Bukan buku yang lain. Begitu. Tapi kalau book saja, maka bukunya banyak. Nah inilah kurang lebih maknanya lam ta'rif. Mengubah yang asalnya itu umum menjadi khusus, dibatasi dia saja. Nama lamnya lam ta'rif. Cuma memang lam ta'rif ini sukun. Sedangkan tadi disampaikan orang-orang Arab tidak memulai dengan sukun. Kalau ada kata yang lainnya seperti misalnya hadza, ya gampang. Kita bacanya hadzal kitab, gampang. Cuma kalau hadanya dihilangkan misalnya, maka cara bacanya bagaimana? Kitab, gak bisa. Maka orang-orang Arab tidak bisa membacanya menjadi kitab. Oleh karena itu mereka orang-orang Arab membutuhkan bantuan huruf baru agar lamnya bisa terucap. Dalam keadaan seperti ini, ternyata orang-orang Arab menggunakan apa? Menggunakan hamzah. Yang asalnya al-kitab, orang-orang Arab baca apa? Secara suara mereka baca al-kitab. Enggak dibaca al-kitab tapi al-kitab. Digambarkan dengan apa hamzah pada masa itu? Bentuknya hamzah apa? Alif. 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 Maka berarti di sini ada dua huruf yang berjasa pada lam. Yang pertama secara suara yang berjasa adalah hamzah. Yang kedua secara rosem, bentuk atau tulisan yang berjasa adalah alif. Karena hamzah dan alif, lam bisa diucapkan. Begitu. Makanya kadang disebut juga alif wasol atau alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Sebetulnya namanya aslinya lam al. Nama aslinya adalah lam al atau lam ta'rif.
Itu nama aslinya. Nama aslinya adalah lam al atau lam ta'arif. Orang-orang bilangnya alif lam, alif wasal dan lain sebagainya. Intinya di sini alif berjasa bagi lam. Kenapa? Karena gara-gara keberadaan alif di sini lam bisa diucapkan. Begitu. Maka ketika huruf alif sendirian di dalam deretan hijaiyah, tidak ada huruf yang paling berhak menemaninya kecuali lam. Begitu kurang lebih. Kenapa kemudian dalam deretan hijaiyah alif ini menjadi lam alif. Wallahu a'lam. Begitu. Makanya disampaikan hamzatin, maksudnya adalah suara hamzah fa'akasudha fil alif, maka kemudian ketika si alif yang membutuhkan lawannya dong bergantian, lam membantu si alif, ma'anna la harfun la ma'nan ulif, karena bersamaan dengan itu la adalah harf la ma'nan ulif. La adalah sebuah harf yang tidak ada maknanya sebetulnya. Tidak ada makna khusus maksudnya. La itu gak ada makna khusus. Kadang menjadi nafiyah, kadang menjadi nahiyah, dan seterusnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di bait yang ke-20 disampaikan faman yakun an alifin qad su'ila bi an yubina lafdhaha yaqulu la. Maka kemudian ketika ada orang yang bertanya, suara alif kayak gimana sih? Maka orang-orang akan menjawab dengan mengatakan suara alif itu la. Apa artinya? Enggak ada suaranya. Ya alif itu enggak ada suaranya kan? Maka orang-orang akan mengatakan la itulah suara alif. La, enggak ada. Jadi suara alif itu enggak ada. Sekaligus ada pada kata la. Secara makna artinya enggak ada. Secara suara itulah suara alif. La. Begitu. Jadi kalau ada orang yang nanya, bagaimana suara alif? Kita jawab, la. Bukan gak ada, bukan. Bagaimana suara alif? Gak ada, bukan. Suara alif itu la. Begitu ya. Itulah suara alif. Jadi kalau ada yang nanya suara alif, la, itulah jawabannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ya, apa ada tanyakan berkaitan dengan alif dan lam, lam dan alif. Silakan kalau ditanyakan. Mudah ya. Jadi alif itu dalam deretan hijaiyah berbentuk lam alif. Kenapa berbentuk lam alif? Karena dulu alif pernah membantu lam. Maka ketika dalam deretan hijaiyah, alif membutuhkan bantuan, yang paling berhak menolongnya adalah si lam. Kurang lebih begitu singkatnya. Jadi Ustaz, Ya. boleh hamzah wasol itu alif gitu sama gitu Belum. Hamzah vokal. wasal kita belum ngomongin hamzah wasal. Kita baru Yang ngomongin al alif tadi saja. Ustaz bilang Al hamzah al itu sebetulnya dia kan hamzah ya. Kita nggak ngomongin dia hamzah wasal, hamzah koto, dia hamzah aja. Cuma hamzah dalam bentuk alif. Kita kan belum belajar ada hamzah koto, ada hamzah wasal ceritanya. Pokoknya hamzah aja. Ya. Kita kan belum belajar ada hamzah koto, ada hamzah wasal. Pokoknya dia hamzah saja begitu ya. Cuma ini adalah hamzah dalam bentuk alif. Ini adalah hamzah dalam bentuk alif. Maksudnya bagaimana? Suaranya hamzah, bentuknya alif. Begitu. Suara hamzah. Dia suaranya hamzah. Suaranya hamzah itu bagaimana? A, I, U, itulah suara hamzah. Bentuknya apa? Bentuknya alif. Bajunya baju alif. Begitu. Jadi Alif kalau wasol namanya Ustaz. Ya kadang disebut alif wasol, disebut hamzah wasol, cuma sebetulnya kita belum ke sana ya. Ya kalau hamzah dia hamzahnya hamzah wasol sebetulnya. Cuma kita belum belajar hamzah wasol, sebut saja hamzah, dah begitu. Sementara ini sebut saja hamzah, begitu ya. Hamzah. Hamzah aja begitu. Pokoknya dia hamzah tapi bentuknya alif. Kenapa bentuknya alif? Sudah dibahas dalam kesempatan yang lalu bahwa seluruh hamzah apabila di awal kata maka selalu menggunakan bentuk alif. Sudah dibahas. Itu aturan dalam bahasa Arab. Aturan dalam bahasa Arab seluruh hamzah
yang di awal kata, ini harus pakai bentuk alif. Jadi alif juga sebetulnya berjasa sekali dengan hamzah ini. Kalau nggak ada alif, Iya. hamzah nggak bisa apa-apa begitu ya, sebetulnya begitu. Mm-mm. Iya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Afwan, ada lagi? Nanti masalah pembagian hamzah wasol, hamzah qata di bait ke-80-an. Baik, Ustaz. Khair, ada yang tanyakan lagi, dipersilakan. Apabila tidak ada, kita lanjutkan. Bait ke-21. Kemudian An-Nazim menyebutkan mengenai cara mengucapkan nama-nama huruf. Nama-nama huruf hijaiyah. Kita masuk ke nama-nama huruf hijaiyah. Jadi An-Nazim mengatakan wal maddu wal qasru jami'an ruwiya. Jadi ternyata cara mengucapkan nama huruf hijaiyah itu ada dua. Ada mad, al-mad, ada al-qasr. Jadi boleh mad, boleh qasr. Dua-duanya ruwiya, diriwayatkan oleh para ahli bahasa Arab. Dalam huruf-huruf apa yang boleh mad dan qasr? Huruf yang boleh dibaca mad dan qasr. Mad itu apa sih? Mad itu maksudnya dibaca panjang, ada hamzahnya begitu. Sedangkan qasr dibaca 2 harokat tanpa hamzah, itu maksudnya. Maksudnya di sini itu. Maksudnya di sini. Jadi maksud mad di sini adalah baca panjang plus hamzah. Maksudnya qasr adalah 2 harokat tanpa hamzah. Itu maksud kalimat di sini. Istilahnya beda dengan istilah ahli qiraat. Ini istilahnya istilah ahli lughah. Pada huruf apa saja? Fi bawata wa thawaha wa khawaya wa rawata wa dhawa fawaha fazid hamzatan insyita wada ilam turid. Jadi huruf-huruf berikut, huruf apa saja? Yang pertama huruf ba. Yang kedua huruf ta. Yang ketiga huruf tha. Yang keempat huruf ha. Yang kelima huruf kha. Keenam huruf ya. Ketujuh huruf ra. Ba, ta, tha, kha, ya, ra, to. Kemudian to. Kemudian dho. Kemudian fa. Kemudian ha. Nah huruf-huruf ini boleh dibaca dengan qasr. Boleh dibaca dengan qasr. Maksudnya qasr itu apa? Enggak pakai hamzah. Maka kita kalau misalnya mengucapkan salah satu huruf lah, misalnya huruf ba. Ini bacanya kayak gimana? Ba atau ba? Mana yang tepat? Di atas atau di bawah? Cara bacanya, nyebutin nama hurufnya. Dua-duanya ya boleh, Ustaz. Naam, dua-duanya boleh. Biasanya yang mana biasanya kalau orang Indonesia? Ba. Ba gitu. Kalau nyebutin nama huruf atau Orang ba. Sunda ya. Ba. Intinya dua-duanya boleh. Maka disampaikan wal maddu wal qasru jami'an ruya. Baik itu mad, maksudnya mad itu apa? Pakai hamzah. Istilah mad dalam bait ini maksudnya adalah baca panjang pakai hamzah. Wal qasr baca pendek tanpa hamzah. Ruwiya dua-duanya ada riwayatnya, sahih riwayatnya. Jadi dari sudut pandang bahasa, dua-duanya sahih, tidak masalah begitu. Maka disampaikan fazid hamzatan insyita, boleh engkau menambah hamzah kalau mau. Wada ilam turid, maka enggak perlu baca hamzahnya kalau enggak mau. Begitu. Jadi nggak apa-apa kita baca misalnya alif nggak boleh panjang. Alif nggak panjang ya, alif cuma satu. Alif, kalau alif maka cara baca cuma satu, alif. Nah begitu. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Salah. Alif, ba, ta, tha, jim,
ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, la, ya. Gitu. Ya. Kalau hamzah berarti hamzah. Kalau hamzah berarti hamzah. Ba. Boleh ba-nya kita baca ba, boleh ba-nya kita baca ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Boleh begitu. Jadi untuk menyebut nama hurufnya boleh seperti itu. Maka ini penting bagi kita juga nih. Bedakan nama huruf dengan suara huruf. Bedakan nama huruf dengan suara huruf. Nama huruf itu yang tadi kita sebutkan. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. Itu namanya nama huruf. Kalau suara huruf apa? Suara huruf itu adalah suara huruf ketika berharokat dan sukun. Maka berarti suara huruf ba itu ba, bi, bu, bab. Itulah suara ba. Ba, bi, bu, bab. Suara ta berarti bagaimana? Ta, ti, tu, bat. Atau lebih tepatnya suara sukunnya. Bagaimana suara ta? Bat. Itulah suara ta. Bagaimana suara kaf? Bak. Itulah suara kaf. Bagaimana suara lam? Bal. Itulah suara lam. Bagaimana suara sin? Begitu. Jadi kalau disebut suara huruf adalah suara ketika sukun atau harokat ditambah sukun. Tapi kalau nama huruf adalah nama-namanya yang tadi sudah disebutkan. Begitu. Maka bedakan antara suara huruf dengan nama huruf. Walughatul qasri bihadzikru warad. Wa man ya'udda zaya min halam yurad. Walakiniz zayu biya'in ashharu. Wa ja'a ziyun duna zainin fanzuru. Termasuk kata An-Nazim di sini, kalau misalnya kita mengucapkan huruf zai namanya zai apa? Maka zai ini punya beberapa nama nih. Zai ini punya beberapa nama. Boleh kita baca za. Maka kalau misalnya kita mengatakan dia namanya adalah azza atau za, ini namanya huruf za. Maka berarti boleh za atau boleh za, begitu. Kalau kita nyebut nama dia adalah za, maka boleh disebut za, boleh disebut juga za. Tapi walakin, akan tetapi zai itu yang terkenal adalah dengan ya, bukan dengan hamzah. Berarti gimana nama hurufnya? Zai. Inilah nama hurufnya yang paling terkenal pakai ya. Zai. Kemudian boleh juga dibaca zi. Boleh juga dibaca zi, huruf zi. Boleh. Nama huruf zai ada 3 berarti, ada 4 berarti. Za, zai, zi. Pakai tasydid, ziyun. Berarti nama huruf ini ada 4. Boleh disebut za tanpa hamzah. Boleh disebut za dengan hamzah. Boleh disebut zai pakai ya. Boleh disebut zi pakai ya tasydid dan kasrah. Ada 4 berarti namanya. Kemudian duna zainin fanzuru. Ada lagi satu nama lain yang sering juga dipakai oleh orang-orang awam. Apa itu? Zain. Zain.
Cuma ini bukan bahasa yang fasih. Maka di sini disebutkan wajah aziyun duna zainin fanzuru. Maka boleh kita menyebutnya sebagai zi, tapi jangan sebut sebagai zain walaupun digunakan oleh orang-orang awam. Walaupun digunakan oleh orang-orang awam, namun nama zain bukan nama yang fasih buat huruf ini. Begitu. Maka huruf ini berarti cuma 4 nama yang fasihnya. Yang pertama za, yang kedua za, yang ketiga zai, yang ketiga zi. Jadi kalau ada orang nyebut nama huruf ini za, boleh. Za juga boleh. Zai juga boleh. Zi juga boleh. Tapi kalau disebut dengan zain, ini bukan bahasa yang fasih, jadi tidak diperbolehkan. Begitu. Wallahu alam. Ini khusus untuk huruf zai. Za, zai, dan zi. Bukan zain. Karena zain bukan nama yang fasih. Jadi tidak perlu digunakan untuk menyebut huruf ini. Begitu. Allahu a'lam. Baik, sampai di sini ditanyakan, dipersilakan. Bait ke-24. Lalu mana di antara dua bahasa ini, tadi huruf-huruf yang tadi, mad dan qasr, yang lebih fasih? Maka para ulama beda pendapat. Menurut ahli qiraat, kebanyakan ahli qiraat berpendapat yang lebih fasih adalah qasr, tanpa hamzah. Apa alasannya? Demikianlah Al-Quran dibaca. Dalam Al-Quran gak ada yang dibaca hamzahnya. Contoh Toha. Gimana cara baca Toha? Toha. Nggak ada hamzahnya. Yasin nggak ada hamzahnya. Alif Lam Ra nggak ada hamzahnya. Maka karena mereka ditulis di dalam atau diucapkan di dalam Al-Quran seperti itu, itulah bahasa yang paling fasih. Ini menurut kebanyakan ahli qiraat. Sedangkan menurut ahli lughah atau kebanyakan ahli lughah, menurut kebanyakan ahli lughah, ahli bahasa, justru yang lebih fasih adalah mad. Loh, tapi kan Al-Quran enggak mad. Maka menurut ahli bahasa, Al-Quran itu tidak menggunakan yang paling fasih, tapi menggunakan yang paling ringan. Jadi litakhfif. Kenapa di dalam Al-Quran dibaca tanpa mad atau dibaca tanpa hamzah? Karena untuk meringankan, untuk memudahkan kita. Bukan karena itu yang paling fasih. Ini menurut ahli bahasa. Jadi mau pakai mad atau qasr, dua-duanya fasih. Cuma beda pendapat mana yang lebih fasih. Itu aja. Ya. Jadi sama-sama fasih. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mana yang paling fasih. Mana yang lebih fasih. Begitu. Sebagian ulama mengatakan yang lebih fasih pakai mad. Adapun Al-Quran tidak pakai mad itu dengan maksud memberikan keringanan dan kemudahan. Ulama yang lain berpendapat bahwa justru yang paling fasih tanpa mad atau dengan qasr, alasannya karena demikianlah Al-Quran dibaca. Seperti itu, Allahu a'lam. Demikian. Bagian berikutnya bait ke-25. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke bait yang ke-25. Wa qauluhum fi dhi hurufun innama ya'nuna asma'al hurufi fa'lama ammal hurufu wahiyal musamma. Kok gak enak? Ammal hurufu wahiyal musamma. Gimana ini? Kok baitnya gak enak? Ammal hurufu wahiyal musamma. Ada yang keliru gak? Fatilka al-fadhun bidhi tusamma. Oh, pakai apa? Pakai rojaz yang sudah dikurangi belakangnya. Ammal hurufu wahyal musamma fatilka alfadhun bidhi tusamma. Gitu. Apa istilahnya? Ya, ini pakai bait rojaz yang sudah dikurangi belakangnya.
Ammal hurufu wahiyal musamma fatilka alfadhun bidhi tusamma. Kurang pas dengan wazan yang asli, yang sempurna. Wa qauluhum, adapun pendapat atau perkataan para ahli bahasa. Jadi begini, ahli bahasa bilang bahwa inilah huruf zai begitu ya. Tadi misalnya inilah huruf ba, huruf ta, huruf tha, ini adalah huruf zai dan lain sebagainya. Ini bilang adalah huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf zai. Maka maksudnya huruf di sini adalah nama-nama hurufnya. Bukan sedang menyebutkan suara-suara hurufnya, begitu. Nama-nama huruf. Begitu ya. Jadi kalau kita sedang mempelajari bahasa Arab, maka perkataan para ahli bahasa yang dimaksud ahli bahasa dengan huruf bukan suara huruf, tapi nama-nama huruf. Itu maksudnya. Loh, memangnya ada perbedaan apa? Adapun menurut ahli qiraat, ahli tajwid, maka yang disebut huruf itu bukan nama huruf, tapi suara huruf. Nah, ini ada perbedaan berarti. Sebetulnya huruf itu apa sih? Huruf itu apa sih? Huruf itu apa? Huruf itu kan suara yang keluar dari makhraj. Pertanyaannya, suara yang keluar dari makhraj itu adalah nama huruf atau suara hurufnya itu sendiri. Misalnya kita keluarkan suara dari makhraj fa. Suaranya apakah fa atau yang pertama, yang kedua? Yang keluar dari makhraj fa itu fa atau f. Berarti sebetulnya yang disebut huruf itu fa atau f. F sebetulnya. Maka yang disebut huruf itu sebetulnya adalah suara. Suara hurufnya itu sendiri. Bukan nama huruf. Jadi nggak bisa ikut deh. Nggak, nanti aja sore. Nggak bisa ikut itu, Teteh sama A-nya nanti bawa tas. Dia udah main. Nggak bisa ikut Teteh sama A-nya naik motornya nggak cukup. Jadi banting nggak boleh banting. Buat ayah. Sini sama ya. Duduk sini. Mau duduk sini nggak? Udah. Udah dulu. Baik, begitu. Jadi di sini An-Nazim ingin memberikan pandangan bahwa ternyata ada perbedaan mengenai definisi huruf itu sendiri. Menurut ahli bahasa, kalau kita sebut huruf, maka dia maksudnya adalah nama huruf. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, itu maksudnya huruf. Tapi menurut ahli tajwid, qiraat, ahli fonetik, maka yang disebut huruf itu suaranya. Begitu. Maka jangan terkecoh, kata beliau. Ketika kita misalnya tadi menyebutkan ada huruf ja, huruf jim, huruf sin, itu memang kita nggak lagi ngomongin suara hurufnya. Tapi kita lagi ngomongin nama-nama hurufnya. Adapun huruf itu sendiri seperti sebut bait 26, ammal hurufu wahyal musamma fatilka alfadhun bidhitu sama. Jadi sebetulnya kalau yang dimaksud dengan huruf itu sendiri adalah suara yang dilafalkan ketika huruf itu diucapkan. Jadi bunyi pelafalannya itulah sebetulnya nama huruf. Begitu. Berarti kalau misalnya kita ingin menyebutkan suara, misal begini. Misalnya alam, misalnya kita nyebut atau kita membaca ayat alam tara kaif. Alam tara kaif. Misalnya begitu ya. Maka suara ketiga huruf ini apa? Pada ayat ini suara ketiga huruf ini apa?
Alam. Suara ketiga huruf ini apa? Alam. Paham nggak maksudnya? Kenapa? Karena suara itu yang sudah dibunyikan, bunyinya dia bagaimana? Alam. Kenapa? Karena dia berharokat. Fathah, ini sukun. Maka dia bunyinya bagaimana? Alam. Itulah suara ketiga huruf ini. Suara ketiga huruf ini adalah alam. Itulah lafaznya. Begitu. Tapi kalau misalnya kita membaca alif lam mim, itu kita sedang membunyikan huruf atau menyebutkan nama huruf. Alif lam mim itu bukan membunyikan huruf, tapi menyebutkan nama huruf. Kalau kita membunyikan nama huruf, bisa alam, bisa alama, bisa almi, almu, alma, itulah membunyikan huruf. Tapi kalau kita bacanya alif lam mim, itu bukan membunyikan huruf, tapi menyebutkan nama huruf. Begitu maksudnya. Jadi ada perbedaan antara membunyikan huruf dengan menyebutkan nama huruf. Jangan sampai keliru. Oleh karena itu kalau misalnya kita lagi belajar huruf ba, yuk bunyikan. Jangan ba, jangan begitu. Bunyinya bagaimana berarti? Ba, bi, bu, bab, atau langsung bab. Begitu. Ya, itulah bunyi suara ba. Jadi bagaimana bunyi suara ba? Ba ketika fathah, bi ketika kasrah, bu ketika dhammah, dan bab ketika sukun. Itulah suara ba. Begitu. Adapun nama hurufnya adalah ba. Nah begitu. Jadi bedakan antara suara huruf ba dengan nama huruf ba. Demikian. Ini maksud dari bait 25 dan 26. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Masih ngomongin huruf. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bait ke-27. Wa kullu harfin wahidin illal alif. Ahwaluhu arba'atun biha wusif. Sakinunau muharrakun bifathati. Au kasratin takunu au bidammati. Maka setiap huruf itu pasti punya 4 keadaan selain alif. Apa saja keadaannya? 4 keadaan itu. Yang pertama fathah, yang kedua di sini fathah, kemudian sukun atau berharokat. Jadi secara umum huruf itu hanya ada 2 keadaan. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah ini penting juga nih. Jangan sampai kita sebut harokat sukun. Bukan harokat sukun. Sukun adalah lawan dari harokat. Harokat adalah lawan dari sukun. Maka sukun pasti tidak berharokat. Berharokat pasti tidak sukun. Sukun itu diam. Mengembalikan setiap huruf ke makhrajnya. Sedangkan harokat bergerak. Yaitu bergerak dari makhraj menuju harokatnya masing-masing. Jadi kalau sukun menuju makhraj, kalau harokat dari makhraj, keluar. Kalau sukun masuk, kalau harokat keluar. Kalau sukun masuk ke makhraj, kalau harokat keluar dari makhraj. Maka berbeda. Maka nggak ada istilah harokat sukun. Kenapa? Karena harokat ada 3 saja, yaitu muharrakun bifathatin, bisa fathah. Au kasratin atau kasrah. Au kasratin takunu au bidhammatin atau dhammah. Maka keadaan huruf hijaiyah cuma ada 4. Bisa sukun, fathah, kasrah, atau dhammah. Maka di sini disebutkan mithaluhu babibu lil ba'i wa qis ala dzasairal hijai. Maka misalnya apa? Ba yang fathah, kemudian bi yang kasrah, kemudian bu yang dhammah, kemudian ib yang sukun. Maka seluruh keadaan huruf hijaiyah akan selalu seperti ini. Selain alif. Ta misalnya, tati tu it. Tha, thati thu ith. Jim, jaji ju ij. Ha, ha hi hu hi. Ha hi hu ih.
dan seterusnya sampai huruf yang terakhir. Begitu. Maka kis itu apa maksudnya? Analogikan. Maka analogikan saja. Semua huruf pasti akan selalu seperti itu, tidak ada keadaan yang lain. Tidak ada keadaan yang lain. Jadi keadaan huruf cuma 4. Dalam perspektif bahasa Arab. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa sukun. Tidak ada keadaan yang kelima. Kalaupun ada keadaan kelima, keenam, ketujuh, itu hakikatnya hanya bagian dari yang 4 ini saja. Seperti misalnya tasydid. Nanti kita bahas tasydid. Tasydid itu aslinya adalah huruf sukun dengan huruf berharokat. 2 huruf dia. Atau tanwin, dia harokat ditambah nun. Fathatain dan lain sebagainya. Jadi aslinya huruf hanya 4 keadaan saja. Dan kalau dibuat lebih simpel, 2 keadaan. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Dan harokat dalam bahasa Arab hanya ada 3. Fathah, kasroh, dhammah. Tidak ada harokat yang keempat. Begitu. Sukun artinya mengucapkan huruf masuk pada makhrajnya masing-masing, kembali pada makhrajnya masing-masing. Istilah tajwidnya adalah tasodum. Tasodum. Berbenturan. Atau masuk ke makhrajnya masing-masing. Adapun harokat, maka istilah tajwidnya adalah taba'ud atau berjauhan. Maksudnya menjauhi makhraj. Taba'ud. Ba, bi, bu, menjauhi makhraj. Adapun ketika sukun, tasodum, berbenturan. Ab, ib, ub. Mau dia sebelumnya harokat, fathah, kasrah, atau dhammah sama saja. Begitu. Maka hati-hati ketika mengucapkan huruf-huruf berharokat, jangan ditahan di makhraj. Harus terlepas dari makhraj. Misalnya huruf ain, a, ai, au. Jangan dibaca a, au. Jangan. Harus lepas dari makhraj. Jadi huruf berharokat harus lepas dari makhraj. A, ai, au. Adapun huruf sukun harus masuk ke makhraj. Ba. Begitu. Silakan apabila ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan. Ya, boleh. Kecuali alif, karena alif nggak bisa berharokat. Alif sukun saja. Seluruh huruf hijaiyah keadaannya hanya 4, kecuali alif. Kenapa alif kecuali? Karena alif hanya bisa berada dalam keadaan sukun, tidak bisa berharokat. Jadi harokat itu lawan dari sukun ya. Sukun itu bukan bagian dari harokat. Ada sebagian orang kadang-kadang mengatakan apa harokatnya sukun. Ini tidak tepat. Harokat itu lawan dari sukun. Harokat itu cuma 3, fathah, dhammah, dan kasrah. Kalau sukun ya sukun, cuma 1. Begitu. Baik. Kemudian An-Nazim mengatakan wasaghalib tidak biha wajazaan tatba'a ma hurrika walladhi sakan. Wasaghalib tidak biha, maka dari huruf apapun, dengan huruf apapun kita bisa, saghal di sini maksudnya bisa. Wasagha. Wasaghalib tidak biha, maka kita bisa memulai bacaan kelebihan. Ibtida'u biha. Maksudnya apa? Dengan salah satu huruf hijaiyah. Maka kita bisa memulai dengan salah satu huruf hijaiyah yang manapun. Wasaghalib tidak biha. Kita bisa memulai dengan salah satu huruf hijaiyah yang manapun. Selain alif tentu saja. Karena alif nggak bisa berharakat. Wajazaan, dan boleh juga tatba'a ma hurrika walladhi sakan. Dan boleh juga bagi kita untuk menambahkan
atau untuk meletakkan huruf berharokat dan huruf sukun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya huruf-huruf hijaiyah itu bisa berada setelah sukun, bisa berada setelah harokat. Demikian pula huruf hijaiyah bisa berada sebelum sukun, bisa berada sebelum harokat. Itu maksudnya. Jadi huruf hijaiyah bisa berada sebelum sukun, bisa berada sebelum harokat. Lebih tepatnya begini, huruf hijaiyah berharokat, misalnya ba, maka bisa berada setelah sukun, bisa berada setelah harokat. Juga bisa berada sebelum sukun, bisa berada sebelum harokat. Begitu kan? Misal ba yang sebelumnya sukun, ba sebelumnya sukun misalnya hum tarmihim bi. Ba sebelum sukun kan? Misalnya him tarmihim bi, atau yang hum baligh. Hum misalnya hum ba. Ini kan sebelumnya sukun. Ini berarti keadaan pertama, sebelumnya sukun. Demikian pula kadang sebelumnya berharokat. Bisa harokatnya fathah, bisa harokatnya kasroh, bisa harokatnya dhamma. Maka berarti di sini ba bisa mengalami 3 keadaan. Bisa sebelumnya fathah, bisa sebelumnya kasroh, bisa sebelumnya dhammah. Misalnya sebelumnya fathah, abwaba. Kalau ba-nya fathah apa? Kalau ba-nya fathah, kita lagi ngomongin ba fathah. Ba-nya fathah, sebelumnya fathah, maka berarti tabarak misalnya. Tabarak. Fathah sebelum fathah. Tabarak. Tabarak. Ba-nya fathah sebelumnya kasrah, maka berarti bisa kabir. Kabir. Ba-nya fathah sebelumnya dhammah, bisa apa? Ba-nya fathah sebelumnya dhammah. Kubaro. Kubara, boleh. Kubara. Maka berarti di sini ba fathah bisa sebelumnya sukun, bisa sebelumnya fathah, bisa sebelumnya kasroh, bisa sebelumnya dhammah. Ada berapa keadaan di sini? Ada 4 keadaan. 1, 2, 3, 4. Begitu. Tapi di sini sebutkan wasaghalib tidak biha wajazaan tatba'a ma hurrika walladhi sakan fasitta ashratan minal ahwali lil harfi fi waqfin wa fittisali. Maka totalnya hubungan huruf harokat sukun harokat sukun harokat terus seperti itu, totalnya ada di sini dikatakan sitta asyratan, ada 16 keadaan. Ada 16 keadaan. Baik itu saat dibaca waqaf ataupun dibaca wasol. Kenapa? Karena yang fathah bisa didahului sukun, fathah, kasroh, dhammah. Berarti kan 4. Ini kalau ba-nya fathah. Kalau ba-nya kasrah, sama juga kan? Bisa didahului 4 juga. Kalau ba-nya dhammah didahului berapa juga? 4 juga. Yang terakhir ba-nya sukun bisa didahului berapa juga? 4 juga. Maka 4 kali 4, 16 keadaan. Begitu maksudnya. Inilah 16 keadaan. Berarti kalau misalnya kita tulis semua 16 keadaan, 16 keadaan berarti yang kalau misalnya ba-nya sukun, berarti di sini fathah, kasroh, dhammah, sukun gitu ya. Ba-nya fathah, kasroh, dhammah, sukun. Ba-nya kasroh, fathah, kasroh, dhammah, sukun. Ba-nya dhammah, fathah, kasroh, dhammah, sukun. Nah begitu. Jadi satu huruf hijaiyah bisa berada pada 16 keadaan. Huruf sebelumnya boleh fathah, boleh kasroh, boleh dhammah, boleh sukun juga tidak masalah. Memangnya bisa Ustaz? Sukun ketemu sukun? Bisa. Memangnya bisa nggak sukun ketemu sukun? Ba-nya sukun, sebelumnya sukun.
Kayak gimana tuh baknya sukun sebelumnya sukun? Baknya sukun sebelumnya sukun. Kayak gimana contohnya? Baknya sukun sebelumnya sukun. Hah? Contohnya, baknya sukun sebelumnya sukun. Banyak contohnya, terutama kalau lagi wakaf. Misalnya apa? Watab. Itu kan baknya sukun sebelumnya sukun. Watab. Watab. Ini kan sebetulnya tasdid itu ada dua bak. Yang pertama bak sukun, yang kedua bak harokat, ya kan? Watabba. Cuma bak harokatnya ketika wakaf jadi apa? Jadi sukun kan? Maka berarti ini bak sukun sebelumnya sukun. Atau kalau di tempat yang lain, hisab. Hisab. Maka di sini bak sukun sebelumnya alif. Alif itu sukun. Inilah contoh bak sukun sebelumnya sukun. Nah, banyak contohnya. Begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada 16 keadaan huruf hijaiyah. Fasitta asyratan minal ahwali lil harfi fi waqfin wa fittisali. Maka 16 keadaan ini terjadi baik ketika waqaf maupun wasal. Ya, ittisal di sini maksudnya wasal. Begitu. 16 keadaan. Demikian. Kemudian beliau mengatakan in khuffifal harfu kadza in syuddida wazid thalathatan li khiffin fi ibtida. Kalau misalnya ditambah dengan takhfif dan tasydid, apa itu takhfif lawannya tasydid? Berarti takhfif itu tidak bertasydid. Jadi ada istilah tasydid, ada istilah takhfif. Apa itu takhfif? Takhfif itu lawannya tasydid. Jadi kalau kita melihat huruf sukun yang tidak bertasydid, maka boleh disebut takhfif. Begitu. Istilahnya seperti itu. Kalau kita melihat huruf yang tidak bertasydid, maka kita boleh sebut sebagai huruf yang takhfif. Kalau ditambah persoalan tasydid sama takhfif, maka bukan 16, tapi ditambah 3 keadaan lagi. Ditambah 3 keadaan lagi. Maksudnya 3 keadaan lagi itu apa? Maksudnya adalah di sini kalau berhubungan dengan takhfif dan tasydid, maksudnya kalau baknya ada di awal. Maksudnya kalau baknya ada di awal. Demikian penjelasan dari Doktorah Su'ad. Jadi kalau tadi itu kan baknya di tengah. Bak sebelumnya apa, sebelumnya apa. Nah 3 keadaan lagi itu kalau baknya di awal. Jadi bak fathah, setelahnya apa? Bak kasroh, setelahnya apa? Dan bak dhammah, setelahnya apa? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini penjelasan dari Doktorah Su'ad demikian. Maka beliau mengatakan, fahadhihi sitta asyarata halah wa yudhafu 'alaiha thalathatu halat. Maka kemudian ditambahkan 3 keadaan lagi lihalil ibtida, ketika memulai bacaan. Maka disampaikan wazid thalathatan li khiffin fi ibtida. Maka tambahkanlah 3 lagi keadaan li khiffin. Li khiffin itu maksudnya hanya tidak bertasydid ketika memulai perkataan, karena yang namanya memulai perkataan memang nggak boleh bertasydid, nggak ada memulai perkataan bertasydid. Ada 3 keadaan lagi, yang sebetulnya 3 keadaan ini juga bisa pecah lagi menjadi berapa keadaan berarti? 3 keadaan ini bisa pecah lagi menjadi berapa keadaan? Bak fathah, bak kasroh, bak dhammah. Bisa 4 lagi kan sini kan? Ini bisa 4 lagi kan?
Ini bisa 4 lagi. Berarti sebetulnya banyak sebetulnya. Ba bisa fathah, ba bisa sukun, begitu. Inilah satu huruf. Berarti satu huruf bisa kalau 16 ditambah di sini 12. Berarti totalnya 28 keadaan sebetulnya. Ya, 16 itu ketika huruf di tengah tadi, 12 ketika huruf di awal. Inilah keadaan huruf hijaiyah. Wallahu a'lam bishawab. Karena tadi bait berapa tadi terakhir? Bait ke-32. Ya, jadi ada 16 keadaan in khuffifal harfa kadza in syuddida. Wazid thalathatan li khifin fibtida, maka tambahkanlah 3 keadaan ketika ketiga huruf ini tidak bertasydid di awal bacaan. Begitu. Wallahu a'lam. Ini sedang menjelaskan keadaan huruf-huruf hijaiyah dalam kata atau kalimat. Kalau dicontohin satu-satu banyak ya, tentu saja. Kemudian, kan huruf-huruf Arab itu, kan orang-orang Arab itu katanya tadi tidak memulai dari apa? Tidak mulai dari sukun dan tidak mengakhiri dengan harokat. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sedang menyebut suara huruf? Sebutkan suara huruf ba fathah. Bagaimana caranya? Apakah kita bicaranya ba atau bagaimana? Suara ba fathah kayak gimana? Kan nggak bisa, ba kan nggak bisa. Harusnya wakofnya itu nggak boleh harokat, harus sukun. Kalau sukun kayak gimana berarti? Kan kita minta fathah. Nah itu gimana tuh? Menggabungkan keadaan dengan kaidah. Kita pengen nyebutin ba fathah, ba kasroh, ba dhammah. Tapi di sisi yang lain kita nggak boleh membaca huruf fathah. Apa yang mesti dilakukan? Dipanjangkan? Ba, begitu itu ba fathah? Ternyata jawabannya bukan. Jadi orang-orang Arab nggak dipanjangin. Maka disampaikan di bait yang ke-33. Fa'ti idza nataqata bil muharrakah biha isak tinnahwukuh wakih wakah. Ternyata orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu kalau kita mengucapkan huruf berharokat di akhir, maka supaya tidak melanggar kaidah itu ditambah dengan ha, yang namanya ha usaket. Ha saket. Apa itu ha saket? Ha berhenti, ha yang digunakan buat ngerem harokat. Ha usaket. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mengucapkan huruf kaf berharokat, maka kita tidak membaca kukika, tapi kuh, kih, kah. Ada huruf ha di belakangnya. Dan itu adalah kebiasaan yang fasih, kebiasaan berbahasa yang fasih dalam bahasa Arab. Makanya orang-orang Arab kadang menambahkan huruf ha pada sebagian kalimat mereka. Contoh, Rabbil alamin. Maka ada yang baca Rabbil alaminah. Rabbil alaminah. Begitu. Atau misalnya hiya. Hiya. Kalau wakafkan hi. Kalau wasol hiya. Orang-orang Arab gak bisa pakai hiya. Maka diubah jadi hiyah. Hiyah. Gimana? Silakan. Ini salah satu cara yang fasih dalam bahasa Arab. Bukan harus begini. Kita ngomongin bahasa dulu. Nanti riwayat belakangan. Nah, riwayat belakangan ya. Terus kalau baca Quran gimana nanti? Belum. Baca Quran gimana nanti? Jadi ini adalah salah satu standar atau salah satu cara
yang fasih dalam bahasa Arab. Kita harus tahu dulu bahwa cara ini fasih. Sehingga kalau misalnya ada orang ngomong, misalnya katakanlah min aina antah, gitu. Min aina antah, misalnya begitu. Katakanlah seperti itu. Itu masih fasih. Kenapa? Karena menambahkan hasakat di belakangnya. Wa mahiyah. Siapa dia? Kayak bahasa Indonesia, dia. Siapa? Dia. Orang Indonesia kadang siapa? Dia. Gitu kan? Sama kan ada hasaktah juga di Indonesia kan? Siapa dia? Itu baku, Ustaz. Ini bahasa baku dalam bahasa Arab. Salah satu cara, bukan satu-satunya, salah satu cara. Ya, ya orang-orang Arab bisa milih, boleh dibaca hi, boleh dibaca hiyah. Cuma kalau dalam berbahasa sehari-hari, mau baca hi fasih, mau baca hiyah fasih. Begitu, ya, seperti itu. Gimana? Bahasa Arab asli. Fusha, fasih itu fusha. Fasih itu fusha. Jadi kalau misalnya ada orang Arab ngomong kok ada hahanya, itu adalah bahasa fasih. Ya, begitu. Begitu. Makanya di dalam Al-Qur'an, nah baru kita masuk dalam Al-Qur'an. Makanya di dalam Al-Qur'an juga diamalkan. Oh, diamalkan, Ustaz? Kok saya nggak pernah dengar? Nggak sadar. Cuma di dalam Al-Qur'an tidak selalu diamalkan. Bagaimana dalam Al-Quran diamalkan tidak? Karena dia adalah bahasa yang fasih maka diamalkan. Tapi diamalkannya terbatas. Terbatas oleh apa? Oleh riwayat. Enggak semuanya langsung boleh pakai hak. Begitu. Riwayat Hafs, riwayat kita. Ada enggak yang pakai hak begini? Ada enggak? Ada tidak dalam riwayat yang kita amalkan sekarang? Nggak ada. Akhirannya ada hak begini. Jawabannya? Ada. Ada. Tapi tanpa kita sadari. Oh, ada, Ustaz. Ada. Nggak sadar kita ya? Kenapa nggak sadar? Karena haknya ditulis di dalam mushaf. Jadi dalam riwayat Hafs, kaidahnya begini. Hasaktah dibaca apabila tertulis pada mushaf. Apabila tertulis pada mushaf, otomatis hak saktahnya dibaca. Contoh, wa ma adraka ma hi. Aslinya itu. Kita baca gimana? Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma adraka mahiyah. Kok mahiyah? Aslinya mahi. Nah, ha ini hasaktah sebetulnya. Tertulis tidak hasaktahnya pada mushaf? Tertulis. Maka diucapkan tidak hasaktahnya? Diucapkan. Wa ma adraka mahiyah. Aslinya sebetulnya secara bahasa enggak ada haknya. Wa ma adraka mahi. Cuma kan nggak enak secara apa istilahnya, secara sajak nggak enak, secara keselarasan akhir ayat nggak enak. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah gitu kan. Terus yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa taqul jabal kal yahnil mahfuz fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah. Ada haknya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Secara bahasa enggak ada haknya. Wa ma adraka ma hi. Tapi karena tulisannya ada haknya, maka kita pun baca dengan haknya. Begitu. Lalu bagaimana kalau tidak ada haknya, Ustaz? Kalau tidak ada haknya, kalau hak saktah tidak ditulis, maka tidak diamalkan. Dalam Al-Quran begitu. Kecuali dalam riwayat yang lain. Dalam qiraat Imam Ya'qub Al-Hadrami seperti membaca
Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau waladdallin. Jadi setiap dijamak mudzakkar salim dengan beberapa kaidah tertentu. Enggak usah mikirin Nggak itu. ditulis ya Ustaz? Gimana? Nggak ditulis, hanya diucapkan saja. Enggak ditulis kan Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin doang kan kita kan. Itu dalam qiraat lain ya. Makanya dalam qiraat lain boleh, tapi yaitu ada aturan sendiri. Tapi dalam riwayat kita enggak ada. Dalam riwayat kita harus yang tertulis saja baru dibaca hasakta. Begitu. Jadi dalam riwayat Hafs hanya apabila haknya tertulis. Seperti juga misalnya ma aghna anni maliyah. Maka itu sebetulnya mali. Ma aghna anni mali, halaka anni sultani. Cuma semuanya ada hak-haknya itu. Tertulis semua haknya maka dibaca haknya semua. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Jadi orang-orang Arab caranya bagaimana kalau mengucapkan huruf berharokat di akhir? Caranya ditambah hak. Seperti kah, kih, kuh, maliyah, wa mahiyah, antah. Dan itu adalah salah satu kaidah berbahasa yang fasih, yang fusha dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Demikian. Namanya hasakta. Baik, ada tanyakan sampai di sini dipersilahkan. Oh enggak keras, 11.30. Selanjutnya bait ke-3536 kita lanjutkan besok karena ini satu bab tasydid. Masih tasydid, masih banyak. 35, 36, 37 itu tasydid semuanya. Jadi besok saja. Baik, sampai di sini ada tanyakan dipersilakan. Ustaz, izin bertanya. Boleh, silakan. Ini Ustaz, mengenai nama huruf zai, kan tadi kata Ustaz kan ada 4 cara membaca. Za, zai, ya, zai gitu. Zi, Yang paling fasih. yang terakhir zi. Yang paling fasih yang mana Ustaz? Wallahu alam ya, kalau yang paling fasih yang mana, semuanya yang pasti fasih. Itu semuanya. Yang tidak fasih itu yang tadi zain. Jadi kalau yang paling fasih mana, wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan, para ulama nggak nyebutin. Apalagi memang beda pendapat kan? Yang mad yang qasr aja para ulama beda pendapat. Begitu. Yang pasti begini, yang tidak fasih zain. Nah, begitu. Dari 5 nama yang tidak fasih adalah zain. Zai, zi, itu semuanya fasih. Yang tidak fasih zain. Demikian. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain silakan, apa yang ditanyakan? Ini Ustaz, kalau Ya. ada yang membaca wadduha, tapi ada yang membaca wadduha. Gimana maksudnya? Boleh? Ada pakai hamzah maksudnya gitu? Ya kayak Hamzah kayak Nggak boleh. tiba. Aslinya gak ada hamzahnya boleh, dia. ya? Nggak boleh, ini aslinya. Ini bukan nyebutin nama huruf, sudah beda. Oh iya, tadi nama huruf ya. Nama huruf. Wadduha itu tulisannya begini. Kirain boleh, Wadduha. Ustaz. Nah, begini. Ini wadduha. Ini bukan nama huruf, ini suara huruf ha dan alif. Suara huruf ha dan alif maka tidak ada hamzah di belakangnya. Wadduha. Wadduha. Bukan nambah hamzah, wadduha. Bukan. Karena dia tidak sedang menyebutkan nama huruf, tapi sedang membunyikan suara huruf ha sekaligus alif atau mad. Begitu. Oh, jadi itu bedanya ya, saya Beda. nama Nah, huruf beda. dan bunyi. Suara huruf, Tadi betul. ya, Ustaz, ya. Jadi bedakan antara iya, nama iya. dengan bunyi atau suara. Ya dulu bingung juga Ustaz. Aduh gimana sih ini yang kan ini nama huruf ya Ustaz ya. Iya, Baru dapat. betul. Makasih Ustaz ilmunya. Afwan. Makanya tadi jangan terkecoh ketika nyebut huruf ini maksudnya apa nih? Huruf ini Iya. apa maksudnya? Namanya atau suaranya harus jelas. Begitu. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan ada yang tanyakan kembali, dipersilakan kalau masih ada. Cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila demikian, insyaallah kita besok lanjutkan kembali. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan. khairan. Ya, Ustaz. Barakallahu fiikum.